بنية صلاح الولد وأن الله يسهل الولاد والولد وأن الله يرزق رزقا نسيا ومعنوية بجاه خير البرية وعلى نبينا وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة بجاه خير البرية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa yukrahu radhiyallahu ankum. Wa yukrahu dan dimakruhkan al-qaza'u qaza. Wa huwa adapun qaza halqu ba'dhir ra'si mencukur sebagian rambut. Wala ba'sa dan tidak apa-apa bihalqihi kulliha dengan mencukur semuanya. Wa yajibu al-khitan dan wajib khitan. Wa yahrumu wa yusannuqal mudhafir sudah dibahas. Wa yusannu dan disunahkan qalmud dhufri memotong kuku, wa qassu syaribi dan mencukur brengos, wa natfu ibti dan kumis, wa natfu ibti dan mencabut bulu ketiak, wa angfin dan bulu hidung, limani i'tadahu bagi seseorang yang membiasakannya, wa halqu anatin dan mencukur bulu kemaluan, wal iktihalu dan memakai celak, witron dengan ganjil, salasan dengan 3 kali, fi kulli ainin di setiap mata, wa ghuslu barajimi dan membasuh barajim, wahia adapun barajim ukadu zuhuril asabi'i ikatan ujung beberapa jari-jari, wa insyaqqa kalau sulit natfu ibti mencabut bulu ketiak, halaqahu maka mencukurnya, wa yukrahu dan dimakruhkan al-qaza'u qaza, wa huwa adapun qaza halqu ba'dhir ra'si mencukur sebagian sirah, sebagian rambut, wala ba'sa dan tidak masalah bihalqihi kulliha dengan mencukur semuanya, wa yajibu al-khitan dan wajib khitan, wa yukrahu dan wa yahrumu dan haram khatbu sya'ri rajulin menyemir rambut laki-laki, wa imra'atin dan perempuan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'al fuhum bi jahin nabil ma'sum wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa yusannu dan disunahkan ya qalmu dhufrin yaitu memotong kuku. Kuku itu dipotong, bahasa kita dipotong. Potong kuku apa? Gunting. Potong atau gunting? Memotong kuku apa gunting kuku? Potong kuku itu. Ada yang
ngomongin cetikan kuku, soalnya mulai cetik. Dan disunahkan untuk memotong kuku ya. Dan dikatakan kesunahan tersebut afdal itu 3 hari, yaitu hari Kamis, Senin, Kamis, Jumat. Ya. Dan dikatakan Jumat itu batasnya sampai qabel Jumat. Ya, bukan semua hari Jumat, tapi ya boleh-boleh saja. Tapi yang afdal dari seminggu itu 3 hari, yaitu Senin sepanjang hari, terus Kamis dan Jumat. Adapun di luar hari-hari itu banyak ulama yang menukil adanya keburukan, adanya bahaya yang kalau memang disebutkan kalau hari Rabu itu yurithul faqr, kalau hari Sabtu nanti yurithul judam dan lain sebagainya. Ya, disebutkan sama Imam Ghazali, disebutkan antaranya Imam Ghazali yang menyebutkan. Ya, jadi kesunahan itu hari Kamis, Senin sama paginya hari Jumat. Dan adapun malam itu kurang baik walaupun sepanjang hari, walaupun hari yang disebutkan tadi. Jadi andai kata hari Kamis malam Jumat sekalipun itu kurang bagus, tapi nunggu sampai pagi ya. Allah alam apa di antaranya para ulama mengatakan hari-hari lain itu ada yang berhubungan dengan sakit. Tapi indah darurat tetap boleh ya, indah darurat. Daripada lali tok ibu tak apa-apa masih Selasa ya. Tapi jangan diniatkan menentang, tapi diniatkan karena sudah darurat. Jadi andai kata harus hari lain lupa terus begitu hari Selasa, tapi memang penyakitnya gitu. Wahai hari yang bagus lupa, nanti waktunya hari yang katanya ulama tidak bagus ingat ya daripada tidak sama sekali tambah panjang, maka tetap dipotong, tapi tidak diniatkan menentang harinya, tapi karena sudah kadung darurat, sudah kadung panjang ya, sudah elek lah istilahnya. Adapun notong kuku itu caranya, kaifiahnya macam-macam banyak ya, banyak kaifiahnya, di antaranya disebutkan oleh Imam Ghazali, dan banyak caranya ya, ada yang lurus begini kemudian begini, ada yang macam, tapi yang paling umum yang dipakai juga di kalangan habaib dan lain sebagainya, di para kiai juga banyak dipakai, itu dimulai dari ini, telunjuk jari kanan, gampang ini, telunjuk ke belakang kanan ya, telunjuk ke belakang, kemudian ini, kemudian kelingking kiri sampai ke depan. Jadi kalau kiri dari belakang ke depan straight gini. Ada yang mengatakan ini terakhir, jadi begini, 1 sampai belakang, kemudian ini sampai sini urutnya, iya. Jadi dikatakan ibhamnya yumna, itu ada yang mengatakan itu terakhir, tapi ada yang mengatakan bukan, yang terakhir itu ibhamul yusra, yang kiri. Nah itu semua kaifiah punya khususiyat sendiri-sendiri, tidak mungkin para ulama itu ngatur kaifiah seperti itu kalau terus tanpa dalil, ataupun kalau tidak ada hikmahnya, mesti ada hikmahnya. Jadi keafdhaliyahan itu ada hikmahnya masing-masing. Sama seperti orang doa, ulama adalah ulia al-arifin billah itu ngasih doa itu sesuai kadarnya. Jadi kadang-kadang doa hari Selasa sama doa hari Sabtu itu ada hizib-hizib kan ya, hizib-hizib tertentu. Hizib-hizib itu diberikan oleh beliau sesuai kadarnya, istilahnya sesuai tabiatnya hari. Makanya hari Selasa itu biasanya wiridnya, kalau sampai baca biasanya wirid hari Selasa yang memang dipakai sama ulama khusus hari Selasa, umumnya wirid-wirid yang daf'il bala, ya. Banyak wirid-wirid yang ketika hari Selasa itu umumnya daf'il bala, termasuk diantaranya Allahumma ya kafiyal bala ifinal bala qabla nuzulihi sama ya Allah sampai 7 kali, itu diulang 3 kali. Kemudian Habib Ali bin Hasan Abdos punya hizib wiqayah juga hari Selasa, urusannya semuanya sama urusan, karena beliau tahu tabiatnya alam ini di hari tersebut, walaupun tetap semuanya kembali ke kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga aturannya tangan ini pun semuanya ada hikmahnya di situ ya. Makanya disebutkan kalau di buku ini kaifiyahnya al-mu'tamad ya, wal mu'tamad fi taqlimi atfaril yadaini an yabda'a bi sababati yumnahu ila khinsiriha thumma yufhamha. Kemudian jadi ini kalau di bukunya ini ya, dikatakan yang pendapat paling mu'tamad itu telunjuk kanan sampai kelingking, dari kelingking kemudian ini berarti jari kanan, jempol kanan itu ke 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian khinsir yusra ila ibham dari 6, 7, 8, 9, 10, berarti gitu aturannya ya.
apa nih? Ini, kemudian ini sampai ke kanan. Itu yang disebutkan di buku ya. Tapi kalau di kaki, wafi taklimil rijlaini, kalau di kaki bagaimana kalau kaki aturannya? Khinsir yumnahu ila yusroh. Khinsir yumna ilal yusrohu. Dari ini kaki misalnya ini kaki dua. Dari khinsir yumna dari sini sampai terotos sampai sini. Jadi urut teret. Itu kalau kaki ya, kalau kaki nggak pakai pindah-pindah ya. Alat tawali berurutan dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu kaki. Kalau tangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, jadi akhir di situ. Itu dikatakan oleh para ulama yang disebutkan di buku yang disebutkan ya. Itu juga disebutkan oleh di Tuhfah Imam Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah itu menyebutkan begitu. Imam Bajuri juga semuanya tabaan lil Ihya, semuanya mengikuti arahannya Imam Ghazali dalam Al-Ihya ya. Arahannya Imam Ghazali dalam Ihya. Illa annahu fihi akhiru ibhamil yadil yumna ila al-faragh. Dikatakan di sini ada lagi pendapat, hanya saja ada pendapat di sebagian tempat, sebagian kitab ibhamil yadil yumna itu ditaruh di terakhir. Itu namanya seperti yang saya sebutkan pertama tadi. Jadi ada yang bilang 1, kemudian ini terakhir berarti ini. Ada yang tidak mengatakan ini seret, jadi putar ini seret langsung ke sini sampai ini juga terakhir. Ya, tapi yang pertama disebutkan ini tetap kelima, yang terakhir itu yang jempol kiri, iya, yang terakhir jempol kiri itu yang paling afdal yang disebutkan oleh ulama. Kemudian qaulul dhufri. Jadi kalau kaki umumnya mu'tamad yang disebutkan itu langsung dari kanan sampai ke kiri habis ya. Itu semuanya ada hikmahnya, Allah alam ya. Dari ulama kok bisa menyebutkan. Kadang-kadang halnya tidak nyambung, istilahnya untuk pemikiran logika itu tidak nyambung. Siapa yang motong hari Selasa nanti bakalan begini. Apa urusannya? Ya tidak tahu hikmahnya Allah. Namanya hidup ini bisa Allah buat bagaimanapun, sehingga yang tahu rahasianya beliau sirnya itu ya. Kemudian wakos syaribin dan juga memangkas. Memangkas ini habis tidak ya? Memangkas tidak sampai habis. Memangkas syarib kumis. Ukurannya semana memangkas itu ukurannya sampai sekiranya terlihat merah-merahnya bibir. Kalau memang abang bibir ungu ya bibir. Ungu apa? Merah deh. Kalau di kita kan sebut hatta tabina humratus syafati. Bahasa Arab ungu apa? Ada yang tahu? Kalau saya ungu, bahasa Arab ungu apa? Azraq biru. Ungu. Arjuan. Kalau dipakai. Oh, yang sering dipakai banafsanji. Ini ungu apa merah muda? Pink. Ungu ini. Kalau di Hadramaut pakainya banafsanji. Jangan dipakai. Ya. Hatta tabinu banafsanjius syafah. Kalau di sini. Sampai sekiranya motong kumis itu ukurannya, jadi ukurannya itu bukan ukuran pendek habis atau bagaimana, tapi ukurannya itu sekiranya merah-merahnya bibir itu terlihat, dan terlihatnya bukan sekedar terlihat, bayanan dhahiran, memang betul-betul terlihat, jadi naik sedikit ya. Sekiranya kumis itu tidak, makanya kan dinamakan asyaribu, sumya syaribu, syarib itu dinamakan kumis, dinamakan syarib karena ketika minum yashrab itu orang minumnya ikut minum dia, karena ikut basah. Iya, karena ketika yang kumis sama yang habis ini kan mesti ikut, kita ini mesti ikut, makanya dinamakan bahasa Arabnya syarib. Bahasa Arabnya syarib. Kecuali ngokok, lain lagi. Ikut minum itu ya. Dan dikatakan wala yazid ala dzalik. Dan dipotongnya kumis itu tidak sampai lebih dari itu, tidak sampai lebih dari, jadi istilahnya cuma memangkas sekiranya kelihatan ya sudah cukup, tidak sampai dihabiskan atau lain. Cuma al-amal ya al-amal fi Hadramaut khususnya para habaib dan lain sebagainya
beliau enggak, malah beliau itu menghabiskan menghabiskan kumis, kemudian memanjangkan jenggot dan ini sekitarnya, ya, memanjangkan jenggot dan sekitarnya. Nah, kenapa? Karena ya, beliau memakai kondisi ketika Hadramut itu diserang komunis. Hadramut itu ketika komunis, dan syiarnya komunis itu kan begini, tebel kumis sampai bawah tanpa ada jenggotnya. Biasanya kalau film-film atau sama yang komunis kan ke sini. Kalau minimal enggak kumisnya tebel, jenggotnya enggak ada. Nah, untuk merubah itu maka beliau membalik, ditebelkan jenggot, kalau bisa sampai sampai ininya, kemudian menghilangkan kumis. Nah, kalau sekarang memang aman, enggak ada masalah. Ya kumis, jenggot semua enggak ada masalah. Yang penting batasnya tadi itu. Ya. Sampai Imam Alama Sayyidina Imam Muhammad bin Muhammad Bakathir, ya, beliau membuat satu nazam mengatakan begini, khud minas syaribi a'lahu wa as falu insyita mithl ibn Umar. Ambillah, potong kumis ini Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar, ya, Sayyidina Abdullah bin Umar, khud minas syarib, ambil potongan syarib itu, kumis itu, a'lahu, atasnya. Jadi gini, kumis ini gini, apa ya? Kelihatan ya? Kumisnya atasnya diambil, wa asfaluhu, dan juga bawahnya. Jadi bawah sama atas diambil, jadi tinggal slit gitu. Iya, tinggal sama tengahnya itu, tengahnya toh. Kalau kamu kepengen mirip seperti Sayyidina Abdullah bin, jadi sahabat itu ya fashion juga. Terus bebas tawa tuh, ada action, ada begini gayanya, ada begini, ada yang, good looking nih. Hatta Rasulullah SAW sampai Sayyidatuna Aisyah bilang Rasulullah SAW, dan banyak para sahabat meriwayatkan Rasulullah SAW itu ada 6 batu di dadanya, di perutnya, 6 batu, 6 pack, 1 pack kalau gitu. Nah, jadi hatta pakai surbannya para sahabat tuh macam-macam semuanya terkenal, banyak khasnya yang bukan umum ya. Kalau perang, mesti perang itu umumnya begini, ketika perang sampai ada sisanya dikirikan. Itu biasanya umumnya perang. Dan itu niru malaikat yang Allah turunkan ketika perang Badar. Jadi ketika perang Badar, para malaikat tuh make imamah yang ada juluran surbannya, kemudian langsung selempangkan seperti rida. Ya, itu macam-macam. Kalau Sayyidina Ali terkenal kalau pakai surban tuh begini. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Ini ada yang bundar sini, yang sebelah kanan, yang kiri lonjor. Belakangnya gini, lihat. Putih kayak gitu. Jadi kalau di belakang bisa ditarik. Nah, ini terkenal Sayyidina Ali, Pak. Makanya kalau sampai lihat kadang-kadang banyak para habaib makainya gini. Yang dirumbai. Ada yang ya bebas, itu sebetulnya bebas karena tidak ada aturan pakainya sunnah. Semuanya sunnah, memakainya sunnah. Adapun gayanya bebas, tergantung yang senang. Ada ulama yang senang pelaksanaan pakai yang surban di atas, ada yang imamnya model tingkat, ada mau imamnya model ya terserah, bebas ya. Mau model laut-lautan ya. Elap. Tapi paling asik gitu saya. Jadi enggak natural. Jadi enggak usah ngocok. Iya, langsung pakai. Kayaknya lebih lulusannya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki hampir semua pakai rata-rata pakai surban gitu. Iya, lulusannya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki hampir semua rata-rata pakai langsung. Jadi enggak butuh kaca memang. Enggak apa-apa bagus. Ya memang ganteng-ganteng. Innahu sahha wa qad awradahu anhu fi syarhil Bukhari Ibnu Hajar. Dikatakan itu sah, pendapat yang sahih, riwayat yang sahih yang telah dinukil dari syarah Imam Bukhari oleh Sayyidina Ibnu Hajar. Kemudian wa azil sa'iruhu bil halqi, dan kalau mau habiskan semuanya bil halqi, dengan di halq. Itu bukan pangkas, di terok ya. Terok dipangkas habis insya Allah yahtaruhu ba'dul wurad. Kalau kamu ingin mirip oleh pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama-ulama hebat, besar luar biasa ya. Termasuk kali kata ulama ketika ngomongin fikih ini maksudnya sahabat. Karena sahabat itu juga mengeluarkan banyak
banyak pendapat yang dipakai oleh para ulama. Ya. Walladzi qala bi ghalibuhum qassuhu, dan yang dikatakan banyak oleh hampir ratanya oleh para ulama itu dipangkas saja hatta emirat al-tuhar, sekiranya merahnya ini muncul. Jadi bebas. Umumnya para ulama, ghalibnya ulama hanya dipangkas bawahnya sampai sekiranya kelihatan merah-merahnya. Tapi kalau niru Sayyidina Umar, bawah dan atas. Kalau niru sebagian ulama yang lain, yang ulama dihabiskan. Itu tergantung niatin intinya. Ada yang niru mazhab baru, yang jenis mazhabnya kukul. Mazhab awal lah. Oh, boleh saja. Tapi intinya yang sampai ke bawah ini yang makruh. Yang sampai ke bawah itu yang makruh. Karena kesatu bukan lagi hanya ittiba, tapi karena menunjukkan adanya apa gembel dulu, adanya kurang perhatian kepada kerapian. Ya. Kemprom. Kok malah nopo orang gitu. Sebenarnya tetap di sama seperti ketika jenggot ya, ada banyak nanti. Kemudian yusannu juga apa? Nafsu ibtin, dan juga mencabut bulu ketiak. Ibtin itu bulu ketiak. Wa anfin, dan bulu hidung. Tapi semuanya liman i'tadahu, untuk orang yang memang sudah biasa. Jadi ukurannya kalau nyabut ya, ini hukumnya nyabut itu memang apabila mampu ya. Kalau tidak mampu ya sudah dipotong, dikerok aja biasa, tidak ada masalah. Nah, dikatakan di sini walaupun mengatakan hukum seperti ini, maka Imam Syafi'i ketika nukilnya pendapat yang seperti ini. Jadi natfi ibtin yang sunnah, mencabut. Ada satu riwayat dari hikayah dari Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ternyata tidak nyabut, walaupun beliau itu ulama yang luar biasa, niru Imam Syafi'i, niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngikut ittiba'nya luar biasa. Ternyata beliau mengatakan ternyata beliau itu ngerok, tidak pakai nyabut, ya, tidak pakai nyabut, ya. Dan beliau mengatakan, qad alimtu anna sunnah natfu. Saya tahu bahwasanya itu kesunahan itu adalah nyabut, lakin la aqwa ala wajah. Tapi saya tidak kuat rasa sakitnya. Ya. Tapi kalau sekarang kan ada kasih apa dulu gitu ya, biasanya kasih apa, gitu, apa nanti kalau kita nyabut dapat di keras. Tapi kalau wajah keras itu kerasa itu kerak. Kalau memang kuat tak apa-apa, bagus ya, sunnahnya begitu ya. Tapi yang jelas aslu sunnahnya sudah dapat dengan bentuk apapun, mau dikerok, gunting, cabut dan lain sebagainya. Cuma yang paling afdol itu dengan an-nafsu. Yang paling afdol itu dengan dicabut. Itu yang paling pendapat paling afdol dengan dicabut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ngaos Pak Ji. Ngapunten Pak Ji nggih. Katanya Imam Syafi'i enggak, Imam Syafi'i enggak ya. Jadi bebas, aslu sunnah bisa didapatkan dengan apapun juga. Dan disunahkan kalau memang bisa nyabut atau yang lainnya itu an yabda bil ibtil aiman. Disunahkan juga dengan ketiak sebelah kanan ya, sebelah kanan ya. Wa anfin, dan juga nyabut bulu hidung. Ini apa tuh? Langsung ngilu. Itu juga, itu bukan semua bulu hidung, tapi intola. Kalau memang sudah mulai panjang, mulai kelihatan, karena tetap ada manfaatnya bulu hidung itu, sehingga yang dicabut itu yang panjang ya. Tapi ada satu riwayat lagi dikatakan, Al-Muhib Tabari natfu. Imam Muhib At-Tabari dari tafsir, beliau mengatakan beliau memakruhkan untuk nyabut bulu hidung. Kita katakan di sini semuanya menyunahkan nyabut termasuk bulu hidung. Tapi Imam Muhib At-Tabari beliau mengatakan untuk bulu hidung, ya Allah. Imam Muhib At-Tabari beliau mengatakan bukan dicabut makruh malah, tapi tapi dipangkas ya, digunting saja biasa ya. Dari kerok ya tidak cukup kerok. Dipangkas biasa. Kenapa? Karena ada hadis ya. Karena ada hadis yang meriwayatkan bahwasanya
Karena ada hadis yang meriwayatkan tentang masalah menyabut bulu hidung ya. Bahkan kata beliau, bal fi hadis, bahkan di dalam hadis dikatakan inna fi ibqa'i amanan minal judam. Membiarkan adanya bulu hidung itu malah amanun minal judam. Itu adalah penangkal judam, apa? Lepra. Ustaz lepra. Itulah salah satu. Ya judam. Jadi membiarkan bulu hidung tetap ada itu aman minal judam. Itu apa namanya? Pengaman daripada penyakit judam, istal, lepra ya, lepra. Kemudian bagaimana? Kok malah bertentangan kan? Kan tadi malah bilang yang satu yang kita tahu bahwa itu sunnah, tapi Imam Thabari malah mengatakan itu makruh. Nah di sini dikatakan yang dimaksud oleh Imam Thabari makruh itu yang tidak sampai panjang. Jadi yang dibilang dicabut itu yang panjang. Bukan berarti dicabut sampai dalam-dalam pokoknya golek sampai entek, bukan. Tapi yang dibilang makruh oleh Imam Imam Thabari itu yang panjang saja, yang tidak panjang. Jadi yang dalam-dalam itu andai kata dicabuti itu menghabiskan, karena kan nyabut ini sampai akarnya habis. Sehingga yang dimaksud Imam Thabari itu mencabut semuanya, tidak sampai yang panjang-panjang. Bahkan yang pendek-pendek dicabuti itu makruh karena suruh ninggali. Nah, sedangkan yang kita bahas mulai tadi sunnah itu mencabut yang panjang, berarti yang masih pendek dibiarkan, berarti tetap pakai. Jadi masuk hukum semuanya itu. Jadi ditetapkan yang pendek, dicabut yang panjang. Jadi gitu saja ya. Dan juga kan tidak bagus ketika panjang dibiarkan begitu. Ya. Nah, itu disebutkan oleh Imam Ali Shibran Malisi. Ya. Ali Shibran Malisi. Kemudian wahal qu'anatin dan juga kesunahan selanjutnya ini semua ya, semua masuk khisalul fitrah. Khisalul fitrah. Apa khisalul fitrah? Bagian apa? Hal-hal yang masuk dari naturalnya manusia untuk melaksanakan itu. Jadi netralnya manusia itu ketika panjang pengen dipotong, ketika mengganggu dihilangkan, ketika mengusik ya disingkirkan. Itu normalnya manusia ya. Jadi yang tidak normal itu yang ketika panjang ya tetap dibiarkan. Itu tidak masuk fitrahnya manusia. Sama ketika fitrahnya manusia itu mencari Tuhan. Fitrahnya manusia itu nyari pelindung itu pasti. Makanya orang-orang liberal, bahkan orang yang ateis, yang tidak percaya Tuhan, ketika terperosok atau mau tenggelam mau apa itu ya apa sih yang tadi disebut? Pondok tidak ada ya Allah. Makanya apa namanya? Muhammad Abu Hanifah pernah ditanya orang masalah Tuhan itu. Terus Abu Hanifah jawab ketika sampean berada di tengah-tengah samudra, terus ada yang menolong, terus gimana keadaan sampean? Mau manggil siapa? Yang jawabnya Allah Tuhan. Karena naluri itu langsung ya. Itu pernah dialami oleh Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal, putranya Sayyidina putranya Abu Jahal. Sayyidinanya Ikrimahnya. Ikrimahnya laki ya, bukan Ikrimah perempuan. Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal itu ketika Fathu Makkah, beliau kabur ke Laut Merah, mau nyebrang ke negeri Afrika. Ketika di tengah jalan, di tengah perahu, tengah kapal, kena ombak besar. Ombak besar langsung nyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bahkan komandan kapalnya sampai bilang, man kana rabbukum fil bahr. Ya. Ayo minta sama Tuhannya laut, ini Tuhannya laut. Saya naik ke mikir, kalau Tuhannya laut berarti kan nang darat juga Tuhan. Masuk lagi nih dari Tuhan kepepet. Tapi besok enggak. Oh ini betul Nabi Muhammad. Sehingga dia akhirnya kembali dari lokal bilang kalau saya selamat saya akan aman tuh Nabi Muhammad. Saya akan musliman dengan Tuhannya Nabi Muhammad. Maka dari itu beliau akhirnya Nabi Muhammad minta rukhsah balik. Nah, ketika balik ngomong sama satu sahabat untuk nyampaikan kalau Ikrimah datang diterima enggak? Diterima kata Rasulullah, terima. Akhirnya nyebar kabar Ikrimah mau datang. Nah, ketika Ikrimah sudah jalan ke sana selungkupan dan lain sebagainya, ada satu riwayat mengatakan
Ketika itu para sahabat bahas Ikrimah, termasuk ketika membahas Ikrimah ini kan bahas Abu Jahalnya. Yang kata Rasulullah SAW, Fir'aun ummati asyad min Fir'aun Musa. Ini Abu Jahal itu Fir'aunnya umat saya yang lebih parah daripada Fir'aunnya Nabi Musa. Ketika mau tenggelam masih ngomong amat bi Harun wa Musa, percaya. Ini ketika mau mati masih bilang qul li Muhammad ana aduwwu fid dunya wal akhirah. Terus Abu Jahal ngomong ke Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sampaikan salam ke Nabi Muhammad, saya musuhnya dunia akhirat. Katanya Abu Jahal. Makanya ketika diceritakan itu Rasulullah bilang ana aduwwu fid dunya wal akhirah. Kata Rasulullah, Fir'aun Musa, Fir'aun ummati asyad min Fir'aun Musa. Nah itu lah ketika ada ini riwayat kalau saja nih. Ketika ngomong tentang Ikrimah mau masuk, mau datang, akhirnya orang-orang membahas banyak ya juga diantaranya bahas Abu Jahal. Nah ketika bahas Abu Jahal, ini Ikrimah mau masuk, orang kan ya tetap saja memang salah Abu Jahal itu. Abu Jahal kan memang jelas musuhnya Rasulullah. Nah ketika tetap ngomong seperti itu, ada satu riwayat mengatakan Rasulullah bilang kepada sahabat, kufu an Abi Jahal takrimatan li Ikrimah. Berhenti kalian ngomongkan Abu Jahal, hormati Ikrimah. Abu Jahal itu elek, tetap elek ya, sudah turun hadisnya semuanya. Hadisnya nasnya sudah ada. Cuma hormat artinya Ikrimah, jangan ngomongkan Ikrimah di depannya. Dia ngomong Abu Jahal depannya Ikrimah, minimal yes hargai. Nah, makanya dari itu ketika kita ngomongkan Abu Lahab sekalipun, makanya para alim ulama, para kiai, khususnya al-hafidz, para hafidz Quran, ketika baca surat Al-Lahab itu tidak dikeraskan, atau kalau bisa milih, tidak milih surat Al-Lahab. Ya, mereka habaib khususnya dan juga para alim ulama banyak hafidz, orang-orang hafidz Quran banyak ketika milih surat tidak milih surat Tabbat Yada Abi Lahab. Kenapa? Kita tadi kalau Abu Jahal sekelas Abu Jahal aja hatinya Ikrimah dijaga, gimana jangan sampai nyakiti, karena ini walaupun ada Ikrimahnya ngakoni kalau bapaknya jahat. Bahkan Ikrimah bilang paling jahatnya orang saya sama abah saya dulu. Saya tidak pernah orang paling berderma, paling akeh sumbangan kecuali saya sama abah saya. Urusan musuh sama Kanjeng Nabi. Mulai sekarang saya akan jadi orang yang paling banyak sedekah untuk musuh pada orang yang musuh sama Kanjeng Nabi. Sampai akhirnya berubah, perjuangan luar biasa. Bahkan sampai wafat Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal itu bagian punggungnya tok itu 70 sayatan. Ada yang pedang, ada yang tombak 70 belakang tok. Ada dikatakan sudah cukup yang dulu dengan yang sekarang, malah lebih. Jahatnya dulu Ikrimah sudah terbalas dengan hebatnya jasanya sekarang ya. Radhiyallahu ta'ala. Makanya ketika hatinya Sayyidina Ikrimah saja dijaga sampai seperti itu, apa maknanya hatinya Kanjeng Nabi? Karena Abu Lahab itu ada nas ayat, iya. Hati Ikrimah tahu kalau Abu Jahal itu ada nasnya hadis Rasulullah bilang Fir'aun ummati asyad min Fir'aun Musa, dihalalkan darahnya dan lain sebagainya. Kalau dijaga nih hatinya Sayyidina Ikrimah, bagaimana hatinya Kanjeng Nabi? Makanya tak dibaca keras. Ataupun kalau dibaca hataman dibaca, atau jangan tidak dibaca, dasar. Dibaca cuma intinya pengagungan kepada Kanjeng Nabi itu tidak ada dalil, tidak ada, cuma bimbabil adab. Jadi kalau ditanya memang itu dalil ayat itu kan betul. Kalau ada orang tidak percaya sama Tabbat Yada, kafir, bukan lagi tidak bagus, kafir. Cuma kita tahu diri itu ketika Allah turunkan ayat itu untuk Kanjeng Nabi, sama kita ketika membahas itu tentang urusannya sama Kanjeng Nabi berbeda jelasnya. Sama kayak Abasa wa Tawalla. Abasa wa Tawalla itu kan teguran Allah untuk Kanjeng Nabi. Ya pantas Allah menegur Kanjeng Nabi. Bahkan yang tidak salah, urusan tidak bagus ditegur Kanjeng Nabi. Lah kita umatnya kok meluk Abasa wa Tawalla untuk Kanjeng Nabi. Memang Kanjeng Nabi tidak pasti tepat. Kafir, Pak. Ini dalilnya kan betul Abasa wa Tawalla. Betul Abasa wa Tawalla, tapi cangkemmu sih ngomong. Maka Allah yang firman, apa salahnya Allah? Andai kata Kanjeng Nabi salah sekalipun, boleh Allah menegur, apalagi tidak salah. Boleh ngomong, ini dalilnya Kanjeng Nabi. Apalagi terus yang ini memang sudah jelas ada ayatnya. Belum terus ayatnya salah memahami. Wajadaka dhallan fahada. Kami mendapatimu wahai Muhammad dhallan tersesat. Dhallan tersesat. Banyak artinya dhallan itu banyak. Dalam ayat Allah bilang apa? Di surat Kahfi itu. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, termasuk orang-orang yang
rugi, yang sia-sia itu apa? Alladzina dhalla sa'yuhum, yang tersesat amalnya. Masa bisa nyambung artinya tersesat? Aidollah itu gugur, hancur, sia-sia, habis. Amalnya habis karena ungkit-ungkit tadi itu amal. Wahum yahsabun annahum yuhsinuna sunna, dan mereka merasa bagus, hebat. Itu apa dalam teh amalnya? Jadi makna dollah itu habis, itu diantaranya. Dollahnya Kanjeng Nabi itu apa? Yang berapa itu? Dollah itu hayron. Kanjeng Nabi itu ketika dapat wahyu, Kanjeng Nabi itu dollah, bukan tersesat. Malah itu setelah dapat wahyu, Kanjeng Nabi itu Allah bilang, "Oh wajadaka dollah, kami dapat yang kau terbingung-bingung." Kanjeng Nabi bingung, ini gimana cara nyampaikan ke umat? Gimana ini? Abu Jahal, Abu Lahab, gimana? Sampaikan, bingung bagaimana? Akhirnya dikasih ada kasih petunjuk begini sampai akhirnya dakwahnya menyeluruh. Sallallahu alaihi wasallam. Apa tadi? Sampai mana tadi? Wa halqu anatin. Kemudian yang selanjutnya termasuk min khisalil fitrah, itu adalah halqu anatin, memotong. Halak itu berarti dipangkas, bukan dipangkas, dikerok, dihabiskan. Menghabiskan al-anah, anatin. Apa anah itu? Ana itu adalah rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan orang laki, ya. Rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan orang laki, dan kalau dikatakan di sekitar dubur orang perempuan, di sekitar kemaluan orang perempuan, kubul, ya. Jadi intinya di sekitar kemaluan orang laki dan orang perempuan. Tapi ada sedikit yang berbeda yang disebutkan oleh di Wadai Ibnu Suraj, ya. Dikatakan al-ana itu asy'arul mustadir haula dubur. Al-ana itu maknanya bukan bulu kemaluan yang di depan, tapi malah bulu yang mengitari sekitar dubur, bulu sebagai sekitar bagian belakang, ya. Terus yang mana berarti? Katanya Imam Nawawi, al-aula halqul jami. Ya wis kabeh maksudnya wis paling enak, depan belakang yang sekiranya itu panjang, bulu kemaluan, sekitar kemaluan baik depan atau belakang, itu juga dihalak, ya, itu dihalak. Nah, dan di sini ketika perintahnya itu al-halqu, menghabiskan, tapi di situ boleh walaupun bukan dengan cara dihabiskan, walaupun dengan cara al-qassu, dipangkas, ya, ataupun dicabut, boleh, silakan. Bahkan dikatakan untuk memangkas itu adalah untuk perintahnya kaum laki. Jadi mangkas, dihabiskan pakai silet dan pisau dan lain sebagainya, keroan, itu untuk orang laki. Tapi kalau untuk perempuan itu yang sunnah adalah dicabut, ya. Dan ini berat, ya, bagi perempuan yang mampu. Kenapa dicabut? Karena mencabut bulu kemaluan, ya, innal halqa yuqawwi syahwah, ya. Karena menghabiskan, memangkas itu menghabiskan syahwat, menguatkan syahwat. Jadi mencabut bulu kemaluan itu ada faedahnya menguatkan syahwat. Sehingga perempuan jangan dicabut, tapi kalau perempuan bukan dipangkas tapi dicabut, ya, karena mencabut itu mengurangi syahwat. Jadi khusus bulu kemaluan itu orang laki dihabiskan, dicukur, kalau orang perempuan dicabut, ya, itu sunnahnya. Ada satu masalah di situ. Ada satu yang kita kenal kan, ya. Biasanya kan kita kenal bahwasanya orang perempuan itu syahwatnya jauh lebih besar, ya. Dikatakan syahwatnya perempuan itu lebih besar. Ada yang bilang malah 9 kalinya orang laki. Yang laki itu 1, ini 9 kali lipatnya. Ada satu sedikit pembahasan yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, ya. Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, beliau mengatakan, wa amma qaulul qa'il inna syahwatal mar'ah tazidu ala syahwatir rajul. Dikatakan ada yang bilang syahwatnya orang laki itu lebih dari syahwatnya orang perempuan. Itu dikatakan gimana kok bisa seperti itu? Karena syahwat itu munculnya dari panasnya badan. Panasnya apa istilahnya? Istilah kedokteran enggak tahu saya. Kalau kita tahu bahwa syahwat itu munculnya dari harorohnya badan, dari panasnya badan, maka kalau kita bilang panasan mana badannya laki sama badannya
perempuan, maka jelas pemanasan badannya laki lebih, makanya ada emosi dan lain sebagainya kan muncul dari haroroh itu tadi. Iya, emosi dan lain sebagainya. Nah kalau kita bilang emosi syahwat itu muncul dari haroroh tadi itu, maka kalau kita bilang haroroh banyakan laki, berarti syahwat otomatis banyakan laki, kata Imam Ibnul Qayyim nih ya, kata Imam Ibnul Qayyim. Sehingga itu di kitabnya Imam Mufi'in ya. Cuma kenapa dibilang perempuan itu syahwatnya lebih besar? Beliau ya, li faraghiha. Karena saking perempuan itu kan tidak banyak kesibukan di rumah. Walaupun sibuk ya, tapi sibuknya di rumah, tidak kelihatan ketemu ini atau keluar dan lain sebagainya, capek. Sehingga itu menjadikan perempuan itu tidak ada yang memalingkan dari urusan syahwatnya, banyak kosongnya, sehingga fokusnya nanti ke syahwatnya. Itu kata Imam Ibnul Qayyim ya. Sehingga kalau laki sebetulnya bisa lebih parah, hanya saja banyak kesibukannya, maka akhirnya tidak terlalu fokus sama apa buktinya? Buktinya ketika orang laki itu muncul rasa syahwat, tidak bisa setahan orang perempuan. Makanya di antara hikmahnya kenapa ada hukum ya, karena ada hukum. Subhanallah. Dan syariat kalau kita mau bahas luar biasa. Syariat ini kan mau katakan gimana Allah Subhanahu wa taala ngasih porsi itu sesuai porsinya, ngasih hukum sesuai porsinya. Hukumnya orang laki kan begini, ketika kita bilang, kalau kita ngomongkan urusan suami istri kan ya, hukumnya orang perempuan dalam melatih suami kan gini, sampai Rasulullah sampai mengatakan dilaknat perempuan yang ketika dipanggil oleh suaminya tidak nurut, kan gitu. Ayu mamroatin, mana saja perempuan yang dipanggil oleh suaminya, maksudnya untuk berkumpul suami istri tapi tidak langsung nyaut, itu dilaknat oleh semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat. Bahkan perempuan manapun yang tidur waktu malam, nginep di waktu malam, suaminya mangkel gara-gara itu, maka dilaknat sampai besok paginya dan lain sebagainya. Bahkan dikatakan walaupun masa sampai harus gosong lebih bagus daripada untuk nolak suaminya. Kenapa? Karena begitu itu lagi. Allah ketika ngasih hukum itu karena tahu hormonnya laki ini hormon yang ketika sudah naik itu harus selesai. Ketika tidak selesai bahaya. Makanya muncul zina dan lain sebagainya karena di situ. Karena ketika ini Allah Buya kan ngomongkan hukum. Subhanallah, ketika voltase ini naik ya harus lagi. Kan betul. Makanya itu Allah Subhanahu wa taala ketika perintahkan ke kaum perempuan tinggal. Kenapa ini bahaya ketika tidak selesai? Tapi ketika urusannya laki ke perempuan kan tidak ada perintah. Kalau perempuan manggil istri suaminya kepengen misalnya, kemudian suaminya nolak, tidak ada. Tapi apa? Rasulullah SAW mengatakan paling bagusnya orang adalah paling bagus memperlakukan istri. Termasuk Rasulullah mengajari jangan langsung pokoknya itu the point, tunggu dulu at-tala'ub, takbil, ada pemanasan, ada macam-macam dan lain sebagainya. Kenapa? Karena perempuan tuh urusannya syahwatnya tidak gampang naik, tapi ketika naik bahaya. Ketika naik ini besar. Ya. Tapi di dalam proses naiknya itu yang disuruh kita, sehingga ketika langsung itu malah bahaya untuk perempuannya. Jadi syariatnya Allah SWT luar biasa. Harusnya kan begini, kalau perempuan manggil, kalau laki manggil kudu nurut, wae wedok sing nyeluk ya kudu cepet. Harusnya kan begitu kalau logika kita. Ternyata tidak, urusannya masing-masing. Ya. Sehingga syariat itu ditentukan sesuai porsinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang menyimpang itu ya salah sing nyimpang dhewe gitu maksudnya. Itu dikatakan maka dikatakan termasuk di antara dalilnya kata Imam Ibnul Qayyim. Ini kata Imam Ibnul Qayyim ya, boleh sepakat, boleh tidak, boleh imam lain kadang-kadang mengatakan bukan. Termasuk di antaranya dalilnya adalah orang laki itu kadang-kadang bisa berkumpul dengan istrinya, kemudian setelah berkumpul dengan istrinya berkumpul dengan istri yang lain. Termasuk di antara Rasulullah SAW kumpul dengan istri yang lain dan lain sebagainya. Ya. Nah, sedangkan perempuan umumnya ketika sudah selesai turun sudah voltase itu. Ya. Nah, makanya itu menunjukkan bagaimana kuatnya syahwat laki di antara katanya beliau. Ya. Nah, kemudian kembali ke nafsu halqu anahi. Terus ini sudah ada ini. Monggo. Nggih. Dari mulai.
hukum nih. Apa tadi? Apa tadi? Halqu ana. Dan halqu ana ini hukumnya sunnah. Kan tadi kan ngomongnya masih ikut yusannu ya. Kecuali ketika itu diperintahkan oleh sang suami, maka hukumnya berubah jadi wajib. Ya, jadi ketika suami mungkin menyuruh istrinya untuk menghabiskan, maka itu hukumnya bukan sunnah tapi wajib ya. Dan juga dikatakan itu semuanya tadi itu motong kuku, nyukur kumis, jenggot dan lain sebagainya, halqu ana dan lain sebagainya, itu hukumnya makruh apabila ditunda dari kebutuhan. Sudah panjang, kerasa semerawut, kerasa tidak bagus, kemudian ditunda-tunda, itu hukumnya makruh ya. Hukumnya makruh. Begitu juga dikatakan oleh ulama, ketika nunda dari kebutuhan itu sudah makruh. Apalagi ketika lebih dari 40 hari, maka hukumnya lebih makruh. Jadi kalau kita bilang disunahkan 40 hari itu tidak lebih dari 40 hari, itu bukan berarti kalau sudah awut-awutan tetap tidak makruh. Pokoknya tidak lebih dari 40 hari. Misal ada orang yang kadang-kadang jenggot atau kumisnya ini seminggu, 2 minggu sudah lompat berpanjang. Nah itu apa sudah makruh? Sudah. Jadi walaupun hadis itu merujuk kepada 40 hari itu istilahnya batas paling mentok, jangan sampai lebih dari 40 hari. Tapi kemakruhan sudah dimulai sejak kebutuhan. Jadi indal hajah itu sudah kuliah ketika ada di belakangnya. Ya maksudnya sini ya. Karena ada hadis Rasulullah SAW itu disebutkan oleh Imam Nawawi. Ada hadis ya disebutkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu Allah. Rasulullah beliau mengatakan aqatalana Rasulullah aqatalana fi dzalika an la natruk aktsar min 40 laila. Kata Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah itu mengasih deadline ini ngasih batas waktu untuk jangan sampai meninggalkan itu semua, enggak potong kuku, enggak potong kumis dan lain sebagainya lebih dari 40 hari. Nah kalau lihat hadis ini saja kan seakan-akan kemakruhan itu kalau lebih dari 40 ya. Tapi ternyata kata ulama bukan. 40 itu asyadul karoha, karena kemakruhan itu sudah dimulai ketika butuh. Jadi ketika ngelihat kuku itu sudah panjang, butuh itu sekarang untuk dipotong, walaupun itu hanya baru seminggu yang lalu, sudah mulai itu makruh ketika tidak dipotong-potong. Cuma kalau sampai 40 itu sudah lebih dari deadline-nya Rasulullah SAW, sehingga lebih parah lagi ya. Itu kata Imam Nawawi di dalam kitab syarahnya Sahih Muslim ya. Jadi hadis itu tetap dipakai, hanya saja itu yang menunjukkan karena umumnya orang ketika lebih dari 40 hari itu mesti sudah pasti panjang umumnya ya. Umumnya pasti panjang, sehingga 40 hari itu jarak istilahnya hampir rata-rata semua orang pasti panjang. Mau rambut, mau kumis, mau lain sebagainya itu umumnya panjang sudah ya. Nah, kemudian setelah dipotong yang tadi yang kita sebutkan itu sunnahnya adalah untuk didapen, untuk dipendem ya, dipendem. Jadi kuku, rambut, misalnya potong rambut dan lain sebagainya ya. Begitu juga kalau ada darah misalnya hijama dan lain sebagainya, itu kalau bisa dipendem ya, dipendem. Ya, kenapa? Karena ada satu riwayat dari Imam Ad-Darqutni dan Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, beliau mengatakan bahwasanya dari sahabat Mail binti Musyrih al-Asja'i, bahwasanya beliau mengatakan abahnya perawi ini Musyrih ya, itu sahabatnya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan karena min ashabi Rasulullah SAW, beliau mengatakan qassa al-farahu fajama'aha thumma dafanaha. Beliau mengumpulkan kuku-kukunya dikumpulkan kemudian dipendem. Setelah dipendem beliau melakukan seperti itu ya. Musyrih al-Asja'i ini beliau mengatakan qala hakadha ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya fa'al. Saya melihat Kanjeng Nabi itu begini juga. Berarti ada hadis bahwasanya Rasulullah itu memendam kuku-kuku potongannya ya. Dan ada riwayat lain yang mengatakan annahu sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bidafni sya'ri wal afar. Begitu juga ada hadis riwayat lain yang mengatakan Rasulullah SAW itu nyuruh untuk memendam rambut, ya, kubur rambut dan kuku yang sudah dipotong. Ya. Tapi walaupun ini sanadnya dhaif, sanadnya dalam masalah hadisnya dhaif, tapi itu tetap dipakai
Bahkan bisa jadi hukumnya wajib dipendam dan lain sebagainya ketika rambut itu bisa dinikmati oleh orang laki lain. Jadi motong rambut itu kalau bisa rambutnya dipendam. Jadi tidak bisa walaupun itu sudah terpotong dari badan, tapi ngelihatnya orang ajnabi itu juga haram. Jadi yang haram dilihat dalam itu di An-Talibin juga apa namanya? Maharuma nadaruhu muttasilan, ya hurima nadaruhu munfasilan. Dikatakan apa yang diharamkan dilihat ketika masih nyambung itu juga tetap hukumnya haram ketika dilihat pas sudah putus. Jadi ada orang melihat kukunya bermah, itu juga haram melihatnya, jangan dilihat-lihat. Ini sakulah yang minat. Itu dari segi riwayat hadis mengatakan seperti itu. Ternyata dari segi hukum, dari segi bermasyarakat sosial, yang diperintahkan Rasulullah SAW untuk mendem itu ternyata bisa jadi alat untuk sihir dan lain sebagainya. Iya, mantap ini pernah nyihir atau pernah moco? Umumnya ya, rambut, kuku, darah itu bisa dipakai untuk media sihir. Iya, media sihir itu bisa dipakai. Makanya untuk bilang lebih aman di mendem. Nah, begitu juga dikatakan kalau bisa ya misalnya tidak dipendem, kita ditaruh sekiranya itu ngalir hilang. Iya, entah itu sampai taruh di kloset, di buku yang sekiranya tidak bisa diambil lagi, jangan disampah, jangan dibiasakan disampah. Motong rambut, motong buku jangan biasakan di sampah. Ya. Begitu juga ketika motong, sebagian Arif bilang mengatakan ketika motong buku jangan biasa keleleran di mana-mana. Itu banyak gitu ya. Kadang-kadang ya, teks tinggal gitu tuh, tidak tahu mana-mana. Itu yurisut takhosum. Itu bisa menyebabkan musuhan wong. Orang banyak musuhan, kadang-kadang gara-gara buku. Bukan musuhan lu setekne wong, enggak, tapi ini subhanallah termasuk dari termasuk dari hikmahnya para alim ulama mengatakan kuku yang tersebar ngawur itu menyebabkan banyak musuhan. Gara-gara turun gara-gara. Ya kalau yang pakai kuku ini, yang copot-copot ini misalnya, yang mari copot-copot, kalau memang nggak bisa buang enggak, kayak gini sih. Iya, jadi apa copot? Itu kadang-kadang jadi musuhan sama orang situ. Iya, itu juga banyak terbukti. Ya, jadi itu karena walidah Ummi Nabi Al-Arham mau dari abahnya doa alim muridnya Abdul Nur Beliau selalu katakan kalau sudah motong buku jangan sembarangan buang. Terus juga satu lagi kalau sudah habis wudu jangan biasa di kebas-kebaskan di walaupun tidak ada orang, karena itu yurisut takhosum, itu bisa menyebabkan pertikaian, ya banyak musuhan dan bahkan musuhnya sama orang yang tidak kayak banyak kadang rumah tuh karena gara-gara hal sepele. Ya itu hikmatullah, hikmatullah. Jadi ada riwayat Rasulullah SAW ya'muru bi dafni sya'ri wal alfar. Rasulullah SAW memerintahkan untuk memendam rambut dan kuku ya. Wal iktihalu witron salatan, dan iktihal memakai celak ya, memakai celak. Dan celak itu yang sunnah itu pakai ismid. Oh batu ismid. Ini apa? Batu celak. Tapi enggak, sekarang banyak yang palsu. Ada celak asli Pak. Celak asli. Ada batu di sini. Yang batu ya, batu itu ya, tapi ada sekarang yang palsu, kadang-kadang hitam-hitamnya yang buat perempuan-perempuan itu bukan. Enggak, yang ismid itu memang dari batu itu, batu ismid namanya kalau nggak salah. Ya. Karena dikatakan bercelak dengan menggunakan batu ismid itu yajlul basor, itu bisa menajamkan pandangan ya, menajamkan pandangan. Wahan itu syar, bahkan bisa menumbuhkan rambut ya, itu bisa menumbuhkan rambut, jadi bagus, ada saringnya, filternya lebih bagus ya, jadi yajlul basor. Makanya bahkan subhanallah ketika itu ditaruh di bawah sekalipun tidak sesuai di sini itu masih ada manfaatnya. Andai kata iktihal itu tidak langsung pas, kadang-kadang di bawah itu ada manfaatnya. Makanya ketika kita dulu perasaan ada pemain sepak bola bal-balan Rustu ini ya, Turki itu ketika ditanya, ketika saya pakai begini itu bisa istilahnya pantulan sinar apa itu bisa berpengaruh sehingga bisa melihat lebih jelas. Iya. Dan itu bermanfaat, apalagi memang sudah dipakai sesuai anjurannya Rasulullah SAW. Al-ismid bil ismid. Nah, ada satu hadis Rasulullah SAW mengatakan dan itu perintahnya witron. Ya witron, apa witron? Itu ganjil. Ya.
ganjil. Karena ada satu hadis Rasulullah SAW bersabda, manik tahala fal yutir, barang siapa yang beriktihal, bercelah fal yutir, maka hendaklah berganjilkan celaknya tadi itu. Ya lah, ketika ada perintah fal yutir, maka hendaklah ganjil. Lah ini maksud ganjil itu gimana? Karena kalau kita bilang 2 sama 1 itu 3 ganjil, atau kita bilang 3 malah genap. Tapi setiap satunya ganjil, berarti ini ganjil. Nah, sekarang mata 2 ini digabung jadi 1, hitungannya apa sendiri-sendiri. Nah, itu yang khilaf ulama. Ya, yang jelas tetap sunnahnya witron, ganjil. Iya. Berapa itu? Kalau musonif di sini mengatakan salatan fi kulli ainin. 3 di setiap mata. Berarti al-itar, perintah untuk itar itu menurut musonif di sini adalah hitungannya setiap mata. Ya, berarti setiap mata. 3. Kalau jumlah 6, oh tetap itar karena hitungannya itar itu dari setiap mata. Ya, maksudnya 3 bikul ain, 3 di kanan dan 3 di kiri. Karena ada hadis itu riwayat dari Imam Turmudi dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Jadi ada dalilnya fal yutir itu di situ 3 kanan dan 3 kiri. Ya. Dikatakan apa dalilnya? Hadisnya dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mukhulah yaktahilu minha fi kulli ainin salasan. Jadi dalam riwayat dikatakan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW itu punya celah, apa itu tempatnya celah gitu, alatnya celah yang beliau memakainya fi kulli ainin salasan, 3 di setiap mata. Jadi itu riwayatnya dan itu pendapat yang mu'tamad. Jadi pendapat mu'tamad 3 itu bukan gabungan, tapi 3 itu 3 di setiap mata. Itu menurut yang mu'tamad. Tapi ada riwayat yang mengatakan di 3 itu adalah witir ganjil itu 3 di kanan 2 di kiri sehingga jumlahnya 5. 3 di kanan 2 di kiri. Itu disebutkan dalam kitab Majmu' ya. Itu disebutkan Majmu' wa witron. Itu berarti totalnya jumlahnya witir ganjil ya. Karena walaupun kalau dihitung yang sini 2 kan berarti genap. Nah, tapi totalnya witir ya. Karena ada satu riwayat dari Imam Abu Dawud, man iktahala fal yutir wa man fa'ala faqad ahsana wa man la fala haraj, ya dikatakan. Intinya ketika kita sudah beriktihal mau tarik model apapun, yang penting mau dihitung per mata atau dihitung totalnya itu bisa jadi ganjil, maka itu sudah dapat aslu sunnah halita. Itu sudah dapat aslu sunnahnya mengganjilkan celak tadi itu ya, karena ada hadis Rasulullah SAW mengatakan manik tahala fal yutir, barang siapa yang beriktihal maka hendaklah ganjil, manfa'alah faqad ahsan, barang siapa yang melaksanakan bagus ya, waman lah kalau tidak mau 3 ya falah haraj. Jadi andai kata kita salah pakai satu pendapat ya tidak ada masalah juga, toh tetap yang kita akui, tapi tetap sama aslu sunnah tetap dapat ya, jelas tetap dapat. Wa ghuslul barajimi wallahu a'lam. Dari situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dawil amin. Halaman 18 ya. Wa qala radhiyallahu anhu, dan beliau berkata, wa qad sami'a unasan yatakallamuna, dan sungguh beliau mendengar banyak orang sedang berbicara, wal mu'adzinu yu'adzinu, sementara muadzin sedang mengumandangkan adzan. Fil hadis anaman sami'al muadzin walam yusid subba fi udhunaihi al-anuku. Dalam hadis disebutkan bahwasanya orang yang mendengar muadzin akan tetapi tidak diam, subba maka dikucurkan, fi udhunaihi pada kedua telinganya al-anuku. Kucur kayak kecil, kalau sumpah itu kayak apa ya?
di sok itu sok dituang kan. Kalau kucur biasanya kecil dua siram. Subah maka dituangkan fi udhunehi pada kedua telinganya al-anuku timah yang cair. Timah itu. Faqila li sayyidi, maka guruku ditanyai, wa in sakata, apakah meskipun dia diam? Faqala, beliau menjawab, nahqad faqad taraka sunnata, maka sungguh ia meninggalkan sunnah. Wa huwa kalau ngomong ada ancaman, kalau nggak menang ya walaupun diem itu tidak salah tapi meninggalkan sunnah. Terus karena bahwa sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, faqulu mithla ma yaqul, berkatalah seperti apa yang diucapkan muadzin. Walau amila amalan akhar fi dzalikal waqti, maka jika seseorang melakukan aktivitas lain pada waktu itu, faqad taraka al-aghla wal a'la, maka sungguh ia meninggalkan hal yang lebih mahal dan yang lebih luhur. Fal amalu bil ittiba'i lahu, maka amal yang sesungguhnya dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mithaluhu mithalu jauhar al-ghali al-bathmin, perumpamanya bagai permata yang mahal yang bernilai. Wa ghairuhu min al-asya' al-muthminah faqaliluha kal-kathir, dan selainnya dari hal-hal yang berharga, maka sedikitnya seperti banyak. Min beda dibanding yang lain. jauhan itu walaupun sak ini tapi regane kayak permata itu tadi ini sama kayak batu saktor. Jadi kalau andai kata kita diem tapi sama dibanding jawab itu jauh gitu. Karena itu ada ittiba buat Rasulullah SAW. Makanya luar biasa para ulama ngomongkan ittiba itu sampai baru beberapa 2 hari yang lalu mungkin baca Imam Sya'rani itu beliau bilang hatta Sayyid Ali Al-Khawas, Sayyidina Ali Al-Khawas itu bilang hatta ujami ahli bil bisyarah. Saya ini kumpul sama istri itu semuanya bil bisyarah wa idmin Rasulullah SAW, walaupun sudah niat ittiba. Bukan cuma niat ittiba kepada Rasulullah SAW. Beliau ittiba Rasulullah mendatangi yang halal, lalu kita ngiru sama yang datangi yang halal. Tapi untuk urusan ittiba itu astaghfir Rabbi dulu. Gimana? Kalau sudah dapat bisyarah, dapat Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati saya, bahkan tengah-tengah ngaji kadang-kadang beliau jalan berbisyarah. Makanya sampai beliau jangan sampai kayak sebagian orang, padahal ya hampir semua orang ketika kumpul sama istrinya walaupun itu urusan halal, ini tidak ngomongin haram sudah jelas ngawur. Urusan halal saja ya tinggal bahaim, pokoknya kepengen teko. Nah, tapi semuanya itu istighfar, semuanya itu istigharah sama Allah Ta'ala, minta yang bagus sehingga ketika lahir anak yang juga luar biasa ya walaupun berat mau istigharah sih ya Allah. Tapi hebatnya beliau sampai urusan nafsunya pun dikendalikan sama bisyarah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ittiba dan kelas ittiba ini kan cuma mengikut toh. Ini ndak ittiba plus dapat bisyarah dari Allah Subhanahu wa taala. Walau kana yaqra'ul Qur'ana, bahkan ketika seseorang sedang membaca Quran, wasami'al mu'adzina, dan mendengarkan orang muadzin dan orang yang ada, yang bagi ayyakifa awalan wa yujiba al muadzin, maka sepatutnya ia berhenti awalan, berhenti dulu, wa yajiba al muadzin, dan menjawab orang yang ada. Kama qala ulama, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama. Yujibu jadi wajib baik. Wa qala ba'dhum, dan berkata sebagian ulama, kecuali kalau memang nanti mau adzan sendiri. Ya, kalau memang orang nggak baca atau nggak kayak pengajian. Kalau bagus dengarkan batin dulu dengarkan adzan.
Cuma kalau bisa memang mau lanjut harus ada hajat untuk lanjut, adzan sendiri karena tetap kita judulnya menjawab adzan, tapi adzan sendiri karena kan setiap daerah punya adzannya masing-masing. Jadi jangan, karena nggak apalagi di kita adzannya nggak mandek-mandek, nggak satu waktu. Oh sudah hampir lah sampai Allah Akbar. Nah, nggak mandek-mandek kapan selesainya? Katanya sebagian orang mengatakan satu, pilih satu dijawab, yang lain tidak wajib pakai juga. Jadi makanya ketika andai kata harus terus, itu terus kan tapi ada sendiri sehingga tidak kena ancaman tadi itu karena kita punya jawaban adzan yang kita pilih sendiri. Ya. Terus Ingkana fi hudurin ma qiraati tilka, jika seseorang dalam kehusuan di saat membaca Quran, wa khafa min qita'il qira'ah, dan ia khawatir terputusnya bacaan, khawatir dhahabal huduri, hilangnya kehusuan, fala ba'sa ay yutimma qira'atahu, maka tidak masalah ia menyempurnakan bacaannya awalan, permulaannya duluan. ya permulaan terus ketika selesainya dibaca dijawab semuanya. Jadi selesai andai kata selesai sampai selesai kok belum selesai takut hadir. Tapi kalau udah hudur belas ya mandek kok asal. Hudur masuk kalau sudah asik sama nangis cuma ada bisa ya udah masuk di paus nangis kan enggak ini ya, teruskan dulu selesai ditaruh baru Allah Akbar sampai terus ya. Jadi diselesaikan dan itu semuanya tetap dibaca semuanya. Terus Au kamakol, atau yang beliau katakan. Wa qala radhiyallahu anhu, dan beliau berkata, yujibuni kathiran ma'ata bihi ad-daiba'i, mengagumkanku kathiran sesering mungkin ma'ata bihi ad-daiba'i, ungkapan yang diucapkan oleh Imam Ad-Daiba fi syama'ilihi sallallahu alaihi wasallam, mengenai akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. maksudnya maulidnya dia maulid beliau asik sama maulid tiba maulid tiba asik. Hatta ba'dul arifin billah beliau mengatakan apa namanya al-mawalid itu maulid ada Rasul sallallahu alaihi wasallam yahdzur fi inda mahallil qiyam. Rasulullah sallallahu itu pasti hadir di mahallul qiyam. Iya. Illa maulid tibai karena yahdzur min awal. Kalau maulid tibai Rasulullah sallallahu hadir min awal. Ada bilang itu hatta maulidul habsyi sama maulid al-habsyi. Ada khususnya Imam Tibai. Al-Hafidz beliau Imam Tibai. Asik kata-katanya luar biasa kalau baca maulid tibai. Sallallahu alaihi wasallam. Wabal maksudu min qiraatil mawalid illa sama'u syama'ilihi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada tujuan dari membaca maulid-maulid kecuali mendengarkan akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annaha tu'arifuka, karena mawalid mengenalkanmu memberitahukanmu kaifakana, bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyemangat ya. Mengenalkan. Menyemangat ya. Di TV apa yang di TV? Mengenalkan. Wa kaifa kanat muamalatuhu mal khalqi, dan bagaimana beliau bersikap bersama orang lain. Sumaqala, kemudian beliau berkata, faman aroda ayyak syaqqa jamalan fala jamala ahsanu min jamali. Maka barang siapa yang menginginkan rindu akan ketampanan, maka tidak ada ketampanan yang melebihi ketampanan Nabi. Waman aroda ayyak syaqqa akhlaqan fala akhlaqu ahsanu min akhlaqihi. Maka orang yang ingin merindukan sebuah akhlak, maka tidak ada akhlak yang lebih baik melebihi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yastaghni anhu jami'ul wujudi. Maka semua makhluk, semua wujud, semua eksistensi membutuhkan beliau. Bahwa nuruhu, bahkan beliau Nabi Muhammad adalah cahaya alam. Sallallahu alaihi wasallam.
Barukan ya tadi Pak. وكان صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم إلى الحق طرقا كان خلقه القرآن وشيمته الغفران ينصح للإنسان ويفزع في الإحسان ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه فإذا ضيع حق الله لم يكن أحد لغضبه بل رآه بديهة هابه وإذا دعاه المسكين أجابه يقول الحق ولو كان مرا ولا يفرط لمسلم غشا ولا ضرا من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب وكان صلى الله عليه وآله وسلم ليس بغماز ولا عياب إذا سر فكأن وجهه قطعة بغل وإذا كلم الناس فكأنما يجنون من كلامه أحلى ثمر وإذا تبسم تبسم عن مثل حب الغمام وإذا تكلم فكأنما الدر يسقط من ذلك الكلام وإذا تحدث فكأن المسك يخرج من فيه وإذا مر بطريق عرف من طيبه أنه قد مر فيه وإذا جلس في مجلس بقي طيبه فيه أياما وإن تغير ويوجد منه أحسن طيب وإن لم يكن قد تطيب وإذا مشى بين أصحابه فكأنه القمر بين النجوم الزهر وإذا أقبل ليلا فكأن الناس من نوره في أوان الظهر وكان صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة وكان ينفق باليتيم والأرملة قال بعض واصفيه ما رأيت من ذي ذمة سوداء في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Luar biasa kata-kata. Itu semuanya ada ceritanya. Salli alaihi. Saqata ala Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq sautun terjatuh cemeti Cambuk. cambuk milik Sayyidina Abi Bakar bahwa ala rahilatihi di saat beliau di atas kendaraannya fanazala anha lalu beliau turun dari kendaraan liyakhudahu untuk mengambilnya faqala lahu ahadu sahabati berkata salah seorang kepada beliau la tanzil ana akhuduhu jangan kau turun aku saja mengambilnya faqala lalu beliau berkata ini aranurul Mustafa sallallahu alaihi wasallam fihi sesungguhnya aku melihat cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi dalam cambuk tersebut Dan orang nggak boleh saya lakukan, nggak boleh turun, nggak usah ngeliat. Anak ngeliat ada nurnya Rasulullah SAW di tongkatnya. Ada nyambungnya semuanya ke Rasulullah SAW. Ada nurnya Rasulullah itu mesti hatta fil jamadan, hatta di benda-benda ada nurnya Rasulullah. Ketika beliau megang Sayyidina Abu Bakar, pernah satu waktu Sayyidina Imam Ja'far Sayyidina Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah ketika satu waktu ketemu sama Sayyidina Imam Ja'far As-Sadiq Muhammad al-Baqir dia Sayyidina Imam Ja'far As-Sadiq atau Sayyidina Ali al-Uraidi atau Sayyidina Imam Ja'far As-Sadiq. Abu Hanifah itu namanya Ja'far As-Sadiq, Imam Ja'far As-Sadiq, Imam Sufyan Ats-Tsauri apa itu, ketemu sama Imam Ja'far
As-Shadiq, iya, Imam Ja'far As-Shadiq pakai tongkat, kemana-mana mesti pakai tongkat itu. Dan dulu dari Imam Abu Hanifah beliau ngelihat ada nurnya Rasulullah SAW di sana. Maka kan ditanya, kenapa kok antum dibawa terus itu tongkat? Mana-mana bawa tongkat, luar biasa. Hebatnya tongkat itu ada luar biasa. Kata Sayyidina Imam Ja'far As-Shadiq, ini tongkat pemberian daripada datukku sampai ke Rasulullah SAW. Jadi warisan tongkatnya Rasulullah ini itu diambil dari Imam Abu Hanifah. Kata Sayyidina Imam Ja'far As-Shadiq, ditepuk. Ente ciumi benda mati tapi ada yang hidup, warisannya Rasulullah langsung ini. Harap notomu. Pernah lain dia ada warisannya Rasulullah di sini hidup. Tidak pernah ente ciumi kayak gitu. Nah, kita kalau lihat warisan juga melihat apa namanya peninggalan Rasulullah SAW mesti begitu. Kata Imam Ja'far As-Shadiq. Ada yang melihat itu ahlul arif billah ya. Makanya kadang-kadang kalau ketika ngelihat ada orang-orang ngaku apalagi zaman sekarang bawa Rasulullah, tanya Rasulullah, ada nurnya sama sekali. Tapi ya kita tidak bisa ngomong karena kita tidak bisa ngomong nurnya, kita bodoh-bodoh tidak delok. Tapi kalau beliau belum ada nurnya Rasulullah. Hatta rambut tuh ada yang memanjang, hatta memanjang kan tetap ada nurnya. Padahal sudah bukan di zamannya Rasulullah, rambutnya Rasulullah memanjang, diketok panjang lagi tetap. Sampai zaman sekarang ada banyak beberapa orang sudah banyak orang dari Rasulullah banyak. Karena rambut umum di mana-mana sahabat harus banyak. Sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha al-arifuna, begitu pula orang-orang yang ma'rifat, al-munawwaruna yang disinari, al-basair yang ahli basirah, orang yang melihat dengan mata hati. Yarawna nurul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mereka melihat cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jami'i ajza'il wujudi, di semua bagian-bagian alam semesta. Ada dulu Al-Hayb Husain bin Umar Al-Haddad. Ditarik, orangnya biasa, orangnya itu kayak orang majdur gitu, tapi tidak ada majdur. Kalau ngomong kena, cuma maksir orangnya. Duduk di emperan-emperan di trotoar, kadang-kadang jual hitam, banyak. Kalau jual tak karpe, harganya tak karpe. Kalau ini sudah tidak ada ya. Hayb Husain, panggilannya Hayb Husain, mari sini. Karena setiap orang lewat, mari sini. Jadi orang-orang panggilnya Hayb Husain, mari sini. Ada Hayb Husain luar biasa. Hayb Husain kalau sudah melihat tahu manggil anak kan. Cium. Dicium sini ya. Yang itu semua. Nanti kadang-kadang anak nyium ada rihu Fatimah. Karena nyium ada baunya Bapak Fatimah di pentingnya itu. Hatta kadang-kadang habaib kadang mukanya tidak noto, mukanya mungkin tidak kayak orang Arab malah. Itu dipanggil. Andai kata kita ngelihat gitu tuh tidak tahu kalau itu Habib atau bukan Habib, tidak tahu karena wajah tidak ada Habib. Tapi Habib itu dipanggil. Asik. Nyium rihu Mustafa, rihu Fatimah. Aromanya Bapak Fatimah misalnya. Kadang-kadang anak tidak ada, museum ganteng tidak ada. Itu lain, itu khususnya dia. Panggilan ini menikir menawir misalnya kan, masuk bisa dimanipulasi. Pakai punya orang yang sama tetap lain. Ada bahasa itu banyak. Ada dulu sama genggong ya, genggong banyak tahu atau sampai dikatakan mana bawahnya rambutnya Kanjeng Nabi. Ternyata yang supirnya Habib Baca Al-Habsyi. Gimana mau tadi buat tamu di sini tidak ada. Ternyata ada lagi ada rumah tidak ada cuma supir dari lihat ini yang bawa di tajam bawahnya Rasulullah SAW. Ada Ahlul Basair sama kita tidak tahu. Saya harus mampu jelas ngomong tidak dia apa kan? Bahwa sallallahu alaihi wasallam sa'adatul wujud, kata beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kebahagiaan alam, wa imdaduhu dan pertolongan alam, wa barakatuhu dan barokah alam, wa is'aduhu dan membahagiakan alam, wa la yazalu yumidu al-wujuda, dan beliau senantiasa memberikan pertolongan alam, wa ahlahu dan penduduk alam, hatta innahu lawin qata'a imdaduhu, sehingga jika seandainya terputus pertolongan beliau anil imani dari iman, la hasrat al fitnatu, maka akan terjadi fitnah, wala'iyadu billah.
Wa angkara ba'dul munqati dan mengingkari sebagian orang-orang yang terputus. Wala'iyadu billah, dalika mengingkari hal itu. Iya, ini intinya ini omongan-omongan khusus tentang orang lebih basair, tidak bisa dilihat gitu saja. Ada orang yang beragamanya pakai mata ini, tidak kenal wali, tidak kenal barokah, tidak kenal, seakan-akan itu tidak ada semuanya. Padahal di hidupnya Rasulullah SAW semuanya terlihat. Ya, hal-hal yang tidak masuk kelihatan akal ada. Maka di surat Kahfi gimana ada basirahnya Sayyidina Nabiullah Khidir dan lain sebagainya. Seakan-akan kalau yang mereka kan jamin itu kaku ngono tok agama iki salat, puasa, zakat, sedekah, enggak ada isi hati udah. Amal tasawuf ini urusan hati, urusan nur basirah. Enggak bisa karena memang enggak nutut. Ketika diajari dan enggak nutut, gimana mau disampaikan? Enggak ira. Makanya al-auliya adalah mengatakan sama Imam Ghazali Bustami ya, at-tasdiqu fi wilayatina wilayatun sughra. Kita kalau mau disuruh percaya, kita sama-sama tidak nuntut sama ilmunya wali. Dan kalau wali tidak nuntut, sehingga percaya ya walaupun tidak paham, yang penting nurut dhisik. Itu kan dari Imam Ghazali Bustami, at-tasdiqu fi wilayatina wilayatun sughra. Percaya mantep dengan kewalian, makam kewalian kita itu kewalian kecil itu sudah. Diceritani ada perang datang ke makam satu tidur bingung ngomong setengah sadar ada keluar roti pikirmu open lah itu ya nonton ngomong apa tak ada kata dia hidup zaman Nabi Muhammad SAW diceritakan mukjizatnya Rasulullah tidak kira percaya anda nonton sama pikiran gimana kamu nonton Sayyidina Umar bin Khattab di Madinah ngirim pasukan perang ke al-biladil ajam, bahkan dikatakan bukan negeri jazirah Arab, negeri luar biasa. Tengah-tengah ceramah, tengah khutbah, murmur oleh ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal. Pemimpin pasukannya namanya Sariyah. Ya Sariyah al-Jabal, gunung cepetan, amankan gunung. Mandep lanjut khutbah. Ulang alhamdulillah, rombongan untung dikomando langsung sama Sayyidina Umar. Kapan lanjutnya? Warang. Ya nutut, jadi iya kan saja orang yang tidak nutut. Tapi yang salah sih cerita. Lu yang ngono jadi ceritani wis. Anak TK sampai ceritani fisika kimia nutut. Ya kan. Makanya penting dia ini penting pelajaran agama. Ya sebenarnya apa ya tidak senang ya dia selalu misalnya sampai terus khususnya tentang ahwal keramat aulia tidak di karena tidak semuanya nutut. Apa namanya? Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, hatta Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Hurairah beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan hafidzu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi'ain. Saya hafal dari Rasulullah itu dua wadah. Jadi semua hadisnya Rasulullah itu bukan plong dicul gitu, enggak. Saya pisah jadi dua wadah. Amma hadis bukan batas tuh. Yang satu sudah saya sebarkan kemana-mana. Jadi 5.374 hadis. Yang satu amal akharu idza batatu quti'a hadzal bal'u. Kalau saya sebarkan yang satu wadah lagi dipotong sebelah saya ini. Kenapa? Tak jelas bid'ah kafir dan lain-lain. Hatta Sayyidina Ali Zainal Abidin beliau mengatakan apa? Inni la'aktumu min ilmi jawahirah. Saya ini memang sengaja sembunyikan maksudnya bukan dari sebar, tapi sebar kepada orang yang nutut. Apa yang disembunyikan? Bukan yang enteng yang disembunyikan. Yang disimpan itu mesti yang jawahirahu, permatanya. Kenapa? Kaila yaral haqqa dzu jahlin fayaftatina. Supaya jangan sampai ngelihat kebenaran ini. Siapa yang melihat? Dzu jahlin, orang bodoh. Nak nutut pikirannya, fayaftatina akhirnya jadi fitnah kemana-mana. Bahkan kata beliau waqad taqaddama fihi Abu Hasan ya. Dan sudah pakai toriko ini Abu Hasan coba Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Maka di akhirnya apa namanya? Akhirnya alamnya beliau mengatakan Muhammad beliau mengatakan kalau memang aku sebarkan begini laqala li anta mimman ya'budul watana. Pasti orang akan nuding saya ngomong sing goblok itu penyembah kubur, penyembah berhala, nuding walastahalla rijalun muslimuna dami yarawna akbaha ma ya'tunahu hasana. Sampai sekarang akhir apa kata beliau? Bahkan nanti akhir zaman yang bodoh itu kata beliau tidak nutut tadi terus bilang wah nyembah
menyembah kubur, menyembah berhala, keluar dari Islam dan lain sebagainya. Bahkan darahku akan dihalalkan oleh orang-orang yang masih ngaku Muslim. Bahkan ketika bunuh mereka mengaku merasa bahwasanya mereka yang paling kerjaan paling parah, bunuh orang kan paling parah. Mereka akan merasa hasan, kerjaan itu adalah kerjaan yang bagus. Ya, itu gara-gara akumu min ilmi jawahirah itu. Intinya apa, beberapa hari yang lalu saya ditanya orang, pernah saya membahas tentang Hayatullah bin Muhsin Al-Abbas ya, bahas duduk ya. Hayatullah seorang alim alam, masya Allah, apa ya, karena kitabnya karena dia alim juga ya. Teman kita kok temenan kok alim juga. Tidak ada wali bodoh, tidak ada wali alim kabeh. Iya kan, wali pernah bodoh. Tidak ada wali bodoh. Mattakhadallahu waliyan jahilan. Allah tidak angkat wali bodoh, tidak ada. Mesti minta. Walau kan ada wali itu majtub boleh majtub iya. Makanya kata Hayatullah terus mattakhadallahu waliyan jahilan. Law ittakhadahu la'allamahu. Kalau Anda kata diangkat wali padahal bodoh, diajarilah sama Allah, pintar aja. Tapi intinya wali itu mesti pintar. Sama lihat Habib, Kiai, sama mana semuanya. Ada yang di Banyuwangi, semuanya pintar-pintar alim-alim. Cuma, tapi kok udah anu ya, kok udah kelihatan alim. Bukan enggak kelihatan alim, enggak menjual. Iya, orang ceritanya manakib terus waktu beliau itu belajar ngaji ke sini, belajar ngaji ke sini, belajar ngaji ke sini, menang. Beliau waktunya sumur kering, beliau hebat. Menjual soalnya itu. Dan masalahnya yang dijual ini yang tidak masuk akal, akhirnya orang yang tidak menerima yang bahaya. Intinya ketika mungkin ngaji ke haul, apalagi haul akbar yang sekiranya orang itu tidak semuanya ahli ilmu, ahli satu pemikiran dengan kita, mencepati jangan terlalu bos keramat itu tidak apa ya, tidak apa aslinya betul, cuma akhirnya dia ngomong bos mau itu karena Allah cerita kuburan orang kelaparan, Allah kasih dengan wasilah beliau keluar apa namanya roti panas sangat-sangat, dia ngomong kuburan dia kayak open balik. Kalau di internet Waqala, dan beliau berkata, innama hadzul rasuli isolul risalah wa tablighuha faqat. Bagian Rasul hanyalah menyampaikan risalah dan menyampaikannya saja. Nah, ini omongannya mereka ya. Omongannya orang yang ingkar, mereka munqati'in billah, itu hanya merasa Rasulullah SAW itu pengaruhnya ya cuma ngasih risalah, nyampaikan syariat selesai. Tidak ada pengaruhnya keberkahan, pertolongan, orang lama sama Rasulullah bisa dikeluarkan dari Islam sama Allah SWT dan lain sebagainya. Itu seakan-akan ya itu jamin tadi itu, ilmunya cuma ilmu dohir dok. Seakan-akan Rasulullah itu pengaruhnya di situ itu dok, pokoknya risalah. Andai kata diganti uang nggak apa-apa. Rasulullah semua apapun mesti ada pengaruhnya Rasulullah SAW. Waqara kauna Rasulullah SAW yuridu al-wujuda wa ahlahu, dan mereka juga mengingkari keberadaan Nabi SAW membantu menolong alam dan penghuninya. Wa kaunahu yuridu al-imana, dan beliau SAW membantu keimanan. Faqala lahu ba'dul arifin, dan berkata kepada dia sebagian orang-orang makrifat, aturidu an aqta'a anka dalik, apakah kamu ingin aku memutus darimu dalika pertolongan tersebut. Faqala lahu dzalikal munkir al mahrum, maka berkata kepada beliau orang yang mengingkari, yang dihalang-halangi, yang terhalangi, iqta'hu, putuslah hal itu. Faqadahu, lalu beliau memutusnya. Famat lalu ia mati, waliyadzubillah ala su'il khatimati, dalam keadaan su'il khatimah, ila akhir maqala, sampai akhir yang beliau ucapkan, atau kama atau yang sebagaimana beliau katakan. Ada Rasulullah, ada wali bilang nggak percaya, tak putus lah ya. Walaupun tidak percaya itu masih tetap dapat dari Rasulullah, bukan berarti tidak dapat. Berarti jasa itu diakui tidak diakui tetap ada. Tapi terus lama, iya wes putusan, hati-hati, hati sholat ibadah. Rasul ya hanya syariatnya kita pakai, orangnya manusia biasa, cuma mengaruh kepada alam semesta ini luar biasa. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.